Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 11 Juni, judulnya Haman dan Iblis. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 12 ayat 17. Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Dalam kisah Ester kita bertemu Haman yang haus akan posisi dan kekuasaan. Dia diberi gelar yang sangat menonjol di kerajaan di atas semua pembesar lainnya. Ester 3 ayat 1. Jika kita membaca Yehezkiel 28 ayat 11-15 dan Yesaya 14 ayat 12-15 tentang Lucifer, kita dapat menemukan beberapa persamaan dengan Haman, tokoh antagonis jahat terhadap umat pilihan Tuhan yang menolak untuk tunduk pada supremasi Tuhan. Niat iblis yang menyeluruh terungkap dalam kisah pencobaan Kristus, di mana iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi untuk menunjukkan kepada Yesus kerajaan-kerajaan dunia. Matius 4 ayat 8-11. Kristus seperti yang telah kita lihat, datang untuk menebus dunia dan mengklaimnya sebagai miliknya, dan Yesus melakukannya sebagai salah satu dari kita. Yesus adalah sanak saudara penebus, dan tentu saja harga yang Dia bayarkan untuk menebus dunia sangatlah tinggi, yaitu nyawanya. Dalam kitab Wahyu kita melihat bahwa nafsu iblis akan kekuasaan dan penyembahan membawa dunia ini kepada krisis terakhir. Penipuan iblis meyakinkan dunia untuk mengagumi dalam tanda kutip dan mengikuti binatang itu. Wahyu 13 ayat 3 dan 4. Namun ada pengecualian penting bagi siapapun yang menolak untuk menyembah iblis. Dengan kelompok umat ini, iblis menggunakan kekerasan. Haman memperhatikan bahwa Mordekai, salah satu umat pilihan Tuhan, tidak akan tunduk kepadanya atau mengakui apa yang dia yakini sebagai haknya untuk penyembahan. Dia, yaitu Haman, dipenuhi dengan murka. Ester 3 ayat 5 dan 6. Dan Haman bertekad untuk melenyapkan semua kaum Mordekai dari muka bumi. Dalam Ester 3 ayat 1-14, Wahyu 12 ayat 14-17, dan Wahyu 13 ayat 15, ada persamaan yang kita temukan, yaitu gambaran Yohanes tentang umat pilihan Allah, mirip seperti yang digambarkan Haman tentang umat Tuhan. Iblis mengklaim dunia ini, tetapi kehadiran umat yang tetap setia kepada Tuhan, yang menuruti perintah-perintahnya, menyangkal klaim supremasi iblis sepenuhnya. Berikut kutipan dari Ellen G. White, Signs of the Times, 22 Februari 1910. Ketika hari Sabat akan menjadi titik khusus pertentangan di seluruh kekristenan, penolakan terus-menerus dari minoritas kecil untuk tunduk pada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi objek eksekusi universal. Renungkan tentang hal-hal kecil yang menguji iman Anda sekarang. Jika Anda berkompromi dengan hal-hal kecil itu sekarang, ketika ujian besar datang, apa yang Anda akan lakukan? Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Ester 5 ayat 2. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester
dan menyentuh ujung tongkat itu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 6. Tuhan memberkati kita semua.